Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Umi Evi Rahayu di Janur Biro Official. Bagaimana kabar anak-anak Umi di rumah? Umi harap kalian selalu dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala ya, Nak. Tetap lakukan protokol kesehatan meskipun tetap di rumah. Hari ini kita akan belajar tentang 3 tema. Yang pertama, kita akan belajar tentang perkembangbiakan tumbuhan paku. Yang kedua, kita akan belajar tentang perkembangbiakan tumbuhan lumut. Dan yang ketiga, kita akan belajar teknologi perkembangbiakan pada tumbuhan. Umi harap setelah pembelajaran, anak-anak Umi bisa tahu yang pertama, siklus hidup tumbuhan paku. Yang kedua, siklus hidup tumbuhan lumut. Dan yang ketiga, mengetahui jenis-jenis teknologi perkembangbiakan pada tumbuhan. Sebelum mulai belajar, Umi ajak anak-anak Umi untuk membuka buku pada halaman 81 sampai halaman 88. Masuk kita ke materi yang pertama, yaitu perkembangbiakan tumbuhan paku. Anak-anak Umi sudah tahu kan apa itu tumbuhan paku? Tumbuhan paku adalah tumbuhan Pteridophyta yang tidak memiliki bunga. Lantas gimana ya tumbuhan paku itu bisa berkembang biak kalau tidak memiliki bunga? Maka dari itu, yuk kita bahas tentang perkembangbiakan tumbuhan paku. Tumbuhan paku berkembang biak dengan 2 cara, yaitu secara generatif dan secara vegetatif. Secara generatif, tumbuhan paku berkembang biak dengan spora. Tumbuhan paku dewasa akan menghasilkan spora yang disimpan di kotak spora. Nah, apabila kadar air di kotak spora rendah, maka kotak spora akan pecah sehingga spora akan tersebar dan akan tumbuh menjadi protalium. Protalium akan tumbuh dan berkembang sehingga menghasilkan 2, yaitu archegonium dan antheridium. Antheridium akan menghasilkan sel sperma dan archegonium akan fertilisasi akan terjadi apabila sel telur yang berada di archegonium bertemu dengan sel sperma yang dihasilkan oleh antheridium. Nah, sel sperma dari antheridium bisa mencapai archegonium apabila dibantu oleh air. Apabila sudah terjadi fertilisasi akan membentuk zigot. Nah, zigot ini akan menjadi tumbuhan paku yang dewasa sehingga menghasilkan spora lagi. Begitu seterusnya siklus dari tumbuhan paku. Kemudian, perkembangbiakan vegetatif pada tumbuhan paku yaitu menggunakan rizoma. Apa ya itu rizoma? Rizoma adalah batang yang tumbuh di bawah tanah sehingga dapat menghasilkan kumpulan atau koloni tumbuhan paku yang baru. Kemudian, masuk kita ke pembahasan selanjutnya tentang perkembangbiakan pada tumbuhan lumut. Nah, Umi ingin mengajak nih anak-anak Umi mengidentifikasi mana sih tumbuhan lumut itu. Tumbuhan lumut bisa kita temui misalnya di bebatuan, kemudian tempat-tempat lembab seperti kamar mandi, kemudian dasar kolam. Tumbuhan lumut dapat berkembang biak dengan 2 cara. Yang pertama secara generatif dan yang kedua secara vegetatif. Secara generatif, tumbuhan lumut menghasilkan sel kelamin. Yang kedua, secara vegetatif, tumbuhan lumut menghasilkan spora. Tumbuhan lumut dewasa akan menghasilkan sel kelamin, pada antheridium akan menghasilkan sel sperma, dan pada archegonium akan menghasilkan sel telur. Fertilisasi terjadi apabila sel sperma dari antheridium bertemu dengan sel telur yang berada di archegonium yang dibantu oleh air. Kemudian akan menghasilkan zigot. Nah, zigot akan tumbuh menjadi tumbuhan lumut yang menghasilkan spora. Apabila spora yang dihasilkan jatuh di tempat yang sesuai, akan tumbuh dan berkembang menjadi protonema. Protonema akan berkembang menjadi tumbuhan lumut yang menghasilkan sel kelamin. Nah, begitu seterusnya siklus dari perkembangan tumbuhan lumut. Perkembangbiakan tumbuhan lumut secara vegetatif melalui kuncup atau geme yang kemudian akan melakukan fragmentasi.
Nah, hasil dari fragmentasi berupa fragmen akan menghasilkan tumbuhan lumut yang baru. Kemudian masuk kita ke materi selanjutnya tentang teknologi perkembangbiakan pada tumbuhan. Kita akan membahas 3, yang pertama hidroponik, yang kedua vertikultur, dan yang terakhir kultur jaringan. Yang pertama kita akan membahas hidroponik. Hidroponik itu adalah cara menanam tumbuhan dengan tidak menggunakan tanah. Lalu dengan apa ya kita menanam tumbuhan? Nah, kita menanam tumbuhan dengan cara menggunakan air saja. Yang penting pada tumbuhan itu tercapai nutrisi yang dibutuhkan. Yang kedua yaitu vertikultur. Vertikultur adalah metode penanaman dengan cara bertingkat. Tujuannya agar mendapatkan tumbuhan yang lebih banyak dengan lahan yang sedikit. Yang ketiga yaitu dengan cara kultur jaringan. Kultur jaringan adalah metode penumbuhan tumbuhan dengan cara mengambil sebagian kecil dari tumbuhan itu. Bisa dari sel, kemudian bisa dari jaringan, atau bisa dari organ. Ditumbuhkan pada media yang steril dan akan tumbuh menjadi tumbuhan yang baru dengan jumlah yang banyak. Sekian pertemuan kita hari ini yang membahas tentang perkembangbiakan tumbuhan paku, perkembangbiakan tumbuhan lumut, dan teknologi perkembangbiakan pada tumbuhan. Nantikan video-video IPA selanjutnya di Janur Biru Official. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.